sekedar pengetahuan, tapi betul-betul ilmu, begitu ya. Jadi betul-betul ilmu. Yang ilmu itu kemudian memiliki parameter atau memiliki kriteria sebuah sebuah disiplin kajian disebut sebuah ilmu itu ada parameternya, ada kriterianya. Yang itu kemudian akan menjadi penguat bagi kita untuk mengatakan bahwa apa yang kita pelajari ini harus dalam perspektif sains atau perspektif ilmu pengetahuan. Tolong sains di sini jangan dimaknai matematika, IPA gitu ya, tapi sains dalam konteks filsafat ilmu gitu kan, atau ilmu sebagai sebuah disiplin kajian. Arahnya ke sana, sehingga nanti diharapkan setelah kita memahami ini, kita memiliki wawasan bahwa ilmu pendidikan itu terbangun dari objek-objek kajian yang jelas. Sekaligus ilmu ini dibangun oleh beragam disiplin ilmu lain. Nah, gitu kan? Dibangun oleh disiplin ilmu lain. Yang semua disiplin itu kemudian membentuk satu bangunan besar namanya bidang ilmu pendidikan. Oke ya, ini arahnya ke sana biar kita clear gitu ya. Biar kita clear memahami sebuah disiplin kajian yang hari ini kita akan pelajari. Moga-moga ada pemahaman nanti ya yang bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman yang baru mengenal kajian pendidikan gitu ya. Sehingga inilah konsep-konsep yang saya kira penting untuk didalami sekaligus akan mengarahkan teman-teman untuk berselancar lebih jauh. Jadi kalau akan jadi ahli pendidikan itu ilmu apa saja sih yang harus dipelajari? Baik, kita mulai dari ini dulu ya. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Pertama saya ingin mengajak Anda memahami apa itu pengertian ilmu. Kalau dalam bahasa Arab jelas, ilmu itu al-ilmu atau ilmun, ya kan? Dalam banyak hadis itu kan, dari banyak ayat juga kita temukan ayat atau hadis yang menerangkan tentang ilmu yang asal katanya dari kata-kata yang basis hurufnya itu kan ain, lim, lam, mim ya. Kemudian jadi al-ilmu, al-alimu, bahkan ngalam atau ngalam ya. Alam dalam arti dunia ini ya, ini basisnya sama. Sehingga kalau kemudian kita katakan alam ini adalah tidak lepas dari konsep derivasi dari konsep ilmu, atau ilmu adalah juga bagian derivasi dari konsep al-alam, menandakan bahwa alam ini sumber ilmu gitu. Jadi al-ilmu wal alam ya kan, ilmu dan alam ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau kemudian kita bicara ilmu dalam perspektif Islam, sumber ilmu itu ya ada ilmu yang bersumber dari ayat-ayat qauliyah atau firman Allah, kalamullah, ya kan? Ada juga ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah, alam yang berupa tanda-tanda fenomena-fenomena alam yang dihamparkan Tuhan di bumi ini. Gitu. Sehingga inilah yang saya kira perlu kita pahami. Sebetulnya ilmu itu apa? Dalam berbagai referensi kita bisa temukan, ilmu itu hakikatnya adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Ini, ada kata kuncinya ini. Ya, jadi ibaratnya tidak semua pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kan semua hal yang kita ketahui itu pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan itu kemudian naik level menjadi ilmu kalau belum dilakukan pengujian.
harus teruji kebenarannya. Nanti bagaimana pengujiannya tentu pakai metode ya. Ilmu juga didefinisikan atau dirumuskan pengertiannya. Ilmu adalah membahas hal-hal yang dapat diamati atau observable ya. Ilmu itu tidak bersifat abstrak. Kalau yang bersifat abstrak itu adalah filsafat ya. Filsafat itu bersifat abstrak atau bersifat tidak konkret atau tidak empirik ya. Tidak empirik, yang kemudian disinilah kita akan membedakan antara ilmu dengan filsafat. Kalau ilmu itu observable, dapat diamati, bahkan measurable, dapat diukur atau terukur. Karena harus dapat diamati, harus terukur, maka disitulah letak bahwa ilmu itu teruji. Teruji kebenarannya karena bisa diamati, teruji kebenarannya karena bisa diukur dengan parameter-parameter yang disepakati oleh dunia ilmu. Disebut orang ini baik, indikatornya apa? Jelas gitu kan. Nah, dari sinilah lahir kemudian konsep tentang ciri ilmu. Nah, ini. Jadi ciri-ciri ilmu itu dibuat oleh para ahli setidaknya memenuhi 5 hal. Yang pertama, jelas objeknya. Ini masuk kawasan kajian namanya ontologi ilmu. Nanti Anda akan ketemu ketika nanti belajar filsafat, itu ada namanya ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Kalau berbicara tentang hakikat sesuatu, hakikat wujud, katakanlah begitu ya, hakikat objek, itu wilayah ontologi. Nah, kalau sebuah ilmu harus berciri, objeknya harus jelas. Nah, gitu kan. Apa yang dikaji itu harus jelas. Objek kajiannya harus jelas. Yang kedua, memiliki cara atau metodologi, cara memperoleh ilmu, cara mengembangkan ilmu, cara ilmu itu bekerja. Itulah masuk ranah yang disebut dengan epistemologi ilmu. Epistema. Proses di mana ilmu bekerja. Proses bagaimana ilmu bisa dipahami atau ilmu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini bicara tentang metode ilmu. Yang ketiga, ilmu itu bersifat sistematis. Beda antara sistematis dengan sistem. Ya, kalau sistem itu bicara cara. Kalau sistem itu bicara bahwa sesuatu itu runtut, ada unsur yang membentuk dan antar unsur itu saling terkait. Itu namanya sistematis. Sesuatu yang sistematis, runtut, ada unsur-unsur yang membentuk itu kemudian saling terkait dalam bangunan satu kesatuan. Itulah sistem. Yang keempat, bersifat universal. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Universal, ya kan? Berarti ini kan kalau kita ngomong universal ini kan berarti sudah bicara apa ya? Bicara jagat raya ya gitu kan? Atau berlaku pada lingkup wilayah yang tak dibatasi oleh regional tertentu. Kemudian dari aspek aksiologi, ilmu harus punya manfaat, ada gunanya, memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia. Oke, kita pertama masuk dulu ke objek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan itu ada 2 kategori. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Semua ilmu ada 2 objek ini, objek material dan objek formal. Objek material bisa sama, tapi objek formal pasti berbeda. Contoh, manusia itu bisa menjadi objek material berbagai disiplin ilmu. Pendidikan objek materialnya manusia, ekonomi juga manusia, ilmu sosial juga manusia, psikologi juga manusia, ya kan? Politik juga manusia, apalagi yang berkaitan dengan manusia. Ilmu apalagi itu, misalnya ilmu agama. Nah, agama juga berhubungan dengan manusia, ya kan? Meskipun sumber ilmu itu ada yang dari Tuhan, tetapi kaitannya dengan
kaitannya dengan ilmu agama itu dipelajari, dipahami dan dipraktekkan manusia, maka jelas objek materialnya adalah manusia. Karena ilmu tidak ada yang tidak tidak ada objeknya. Tetapi ingat, objek material bisa sama berbagai ilmu, tetapi objek formal pasti berbeda antar disiplin ilmu. Nah, objek formal ilmu pendidikan apa? Situasi pergaulan yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud situasi khusus? Yaitu interaksi edukatif. Jadi tidak semua aktivitas manusia itu menjadi objek formalnya pendidikan ketika tidak berada dalam situasi interaksi edukatif. Kalau orang berinteraksi bisnis, ya bisnis dalam arti dia dagang, bukan dagang dalam arti sedang mengajari dagang, nah lain kan? Itu dia objek ilmu bisnis atau ekonomi, ya kan? Tapi kalau itu dikaitkan dengan interaksi edukatif itu apa? Interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kualitas manusia, ya kan? Ini namanya edukatif. Dalam bingkai interaksi antara, kalau bicara interaksi edukatif kan hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam situasi pendidikan, itu begitu. Sehingga saya katakan tidak semua aktivitas hidup manusia itu masuk ranah objek formalnya pendidikan. Orang lagi mencangkul di sawah tentu bukan objek formalnya ilmu pendidikan. Tapi kalau kemudian mencangkul dalam rangka sedang melakukan uji coba mengelola lahan untuk kepentingan riset di dunia dunia ilmu, ya, untuk mendidik calon-calon sarjana pertanian, yaitu tentu interaksi edukatif, ya. Metode, tadi yang kedua ya, ilmu harus punya metode. Secara umum, ya, ini metode atau lebih tepatnya mungkin bukan metode ini, tapi reasoning atau rasionalisasi, ya, atau pendekatan berpikir, ya, pendekatan berpikir deduktif atau kerangka berpikir lah gitu ya, induktif dan deduktif gitu. Pendekatan berpikir deduktif yang kemudian lahir metode cara berpikir atau cara mendekati suatu secara deduktif. Jadi kalau deduktif itu sesuatu itu dianalisis, ya, basisnya adalah teori. Kerangka berpikirnya kemudian dari umum ke khusus. Ada sebuah teori turun hipotesis kemudian diuji dalam fakta-fakta empirik atau khusus dari umum ke khusus, itu deduktif. Sedangkan induktif adalah data-data lapangan atau fakta-fakta parsial kemudian digeneralisasi. Misalnya begini, yang induktif. Guru di sekolah A ngajar berhasil karena ada drill. Sekolah B berhasil karena drill. C, nah kemudian disintesiskan, digeneralisasikan. Berarti, atau disintesis ya, ini namanya lebih tepatnya sebetulnya bukan generalisasi, ada sintesis. Ya. Sintesis, dibuat suatu sintesis atau sintesa, ya, sintesis sebuah bangunan dari bukan sintesis ini, memang generalisasi ya, dari khusus-khusus ke yang bersifat kesimpulan gitu kan, fakta-fakta kemudian oh ya karena di A, di B, di C itu sama maka trennya kalau menggunakan drill mesti berhasil mengajarkan matematika, misalnya begitu. Ini kerangka berpikir induktif. Maka kalau dalam dunia penelitian, ini sering dikenal dengan pendekatan kuantitatif. Ya.
atau riset yang untuk menguji hipotesis kuantitatif. Yang ini sering disebut dengan dalam dunia penelitian menggunakan istilah pendekatan kualitatif. Nah, ini. Kerangka berpikirnya berbeda, ya. Kerangka berpikirnya berbeda. Ini kerangka berpikir dari dari data-data spesifik kemudian digeneralisasi. Sedangkan yang atas baliknya, dari yang umum kemudian diuji dengan fakta-fakta yang bersifat empirik untuk diuji kebenarannya. Kemudian yang ketiga bersifat sistematis. Ciri yang ketiga adalah sistematis. Tadi sudah saya sampaikan, sistem beda dengan sistem. Kalau sistem berhubungan dengan cara, strategi, sedangkan sistem berbicara tentang hubungan antar unsur bagian dalam bentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, maka pendidikan ini tidak pernah tidak terkait dengan aspek yang lain. Ya. Jadi kita ini harus harus melihat pendidikan ini isinya itu macam-macam, ada bagian-bagian. Kalau ngomong pendidikan ya nggak bisa lepas antara guru, antar murid, antara sarpras, metode, strategi, kurikulum, ini bagian-bagian. Yang antar bagian ini nggak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dilepaskan, saling tergantung, saling terkait. Kekurangan satu unsur saja akan menjadikan pendidikan nggak jalan. Itulah makna sistematis. Berikutnya, bersifat universal, ya. Secara umum berlaku di mana saja. Tadi sudah saya singgung, ya. Berlaku di mana saja. Di semua wilayah, gitu ya. Pendidikan itu universal. Tentu universalan ini tidak dalam makna bahwa sistem pendidikan di dunia ini satu model, tidak. Tapi makna sebuah ilmu itu berlaku universal karena semua orang ketika mengajar mesti menggunakan ilmu pendidikan. Begitu. Adapun implementasinya tentu akan berkaitan dengan siapa yang mengimplementasikan, ya kan? Siapa yang diberi, itu sangat terkait. Tetapi pada prinsipnya ilmu pendidikan ini digunakan oleh semua umat manusia untuk mengedukasi orang, begitu. Kemudian tadi mempunyai dasar aksiologis, ada manfaatnya, ada gunanya. Ilmu nggak boleh tidak ada gunanya, tidak boleh tanpa ada manfaat, ya. Kalau sebuah ilmu kok diciptakan tidak ada gunanya, ya untuk apa, gitu kan? Orang melahirkan ilmu kan untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran, ya. Tetapi harus dibedakan begini. Pada ilmu pada saat dilahirkan itu harus bebas nilai. Karena ketika sudah harus berpikir nanti akan guna apa tidak, orang nggak jadi melahirkan ilmu, gitu. Tapi ketika ilmu itu digunakan, ini kan persoalannya kan penggunaan, ya, aksinya atau aksiologisnya. Ketika ilmu itu digunakan, harus mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Contoh, orang ketika menghasilkan ilmu tentang ilmu nuklir, orang kan nggak berpikir karena nuklir dalam beberapa kasus bisa menghancurkan alam. Tetapi menghancurkan alam ini kan karena penggunaannya yang tidak tepat, gitu kan? Pada dasarnya nggak untuk itu, gitu. Bom diciptakan juga bukan untuk membunuh orang sembarangan, gitu. Ketika digunakan untuk ilmu bom yang menghasilkan bom ini digunakan untuk menghancurkan manusia tanpa ada dasar yang dibenarkan, tentu ini keluar dari ini aksiologis ilmu. Ya. Nah, selanjutnya sifat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu punya sifat, satu, terbuka. Nah, tadi sudah saya singgung.
untuk mengembangkan ilmu pendidikan butuh berbagai ilmu bantu. Ya, memerlukan bantuan berbagai ilmu. Maka maka ilmu bantu itu ada psikologi, ada antropologi, ada sosiologi, ada ekonomi, ada filsafat, ada politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu untuk melayani manusia. Jadi kalau bicara ilmu pendidikan terbuka, berbagai disiplin ilmu bisa menguatkan, membantu agar tujuan pendidikan tercapai. Yang kedua, ilmu pendidikan itu ada sifat teoritisnya. Di dalamnya itu ada teori-teori ya yang mengatur berbagai praktek secara detail, rinci, bahkan sampai hal-hal yang kecil itu bisa diatur di dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, ilmu pendidikan bersifat praktis atau terapan. Teori yang dikaji itu digunakan, dipraktekkan untuk melancarkan proses pendidikan. Jadi bukan ilmu yang teoritis saja, tapi juga praktis, terapan, aplikatif. Selanjutnya, ilmu pendidikan bersifat normatif, memiliki ciri, aturan tertentu yang mendukung. Ya, ada normanya gitu kan. Ada aturan mainnya di situ. Kemudian deskriptif. Sifat ilmu pendidikan adalah deskriptif, menggambarkan suatu peristiwa belajar yang tepat apa adanya, tidak manipulatif. Tidak manipulatif, ya. Ini saya kira penting. Jadi ketika Anda jadi guru harus deskriptif, artinya ya tepat apa adanya, tidak memanipulasi sesuatu begitu. Nah, kemudian ilmu secara umum dibagi menjadi dua. Ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Ya. Apa itu ilmu murni? Ilmu murni ya ilmu yang tidak terkait langsung secara langsung dengan terapannya, begitu. Jadi tidak menuntut bagaimana nanti hasil dari sebuah, karena nanti ilmu murni ini butuh ilmu bantu atau ilmu lain untuk menerapkan. Contoh matematika ya, matematika ini kan ilmu murni. Dia bisa berguna untuk sesuatu diterapkan kalau kemudian diaplikasikan pada ilmu tertentu. Ya kan? Nah, pendidikan bukan masuk ranah ini, tapi pendidikan itu masuk ranah ilmu terapan. Karena sudah bisa langsung dipraktekkan. Sudah bisa digunakan dan langsung jelas gitu. Ya. Kemudian ilmu pendidikan teoritis tadi sudah, normatif sudah, ilmu bantunya ini tadi ya, banyak sekali nih. Ilmu bantu, ilmu pendidikan. Ini untuk menambahkan wawasan Anda terkait dengan pendidikan sebagai ilmu. Ya. Coba kita lihat pada tulisan saya ini. Ya. Ini saya kira harus dipahami terkait dengan formula-formula yang kemudian menjadikan pendidikan itu bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Berikutnya adalah pendidikan sebagai sistem, ya, sebagai sistem. Ya, sebagai suatu sistem. Nah, ini. Sistem itu, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur.
dan merupakan satu kesatuan. Tadi udah berulang-ulang saya sampaikan ya ketika bicara ciri ilmu ya. Jadi himpunan itu maksudnya kumpulan dari unsur-unsur bagian-bagian yang ada di dalamnya membentuk satu kesatuan sistem. Oleh karenanya kemudian muncul istilah pendekatan sistem. Apa itu? Cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep teori sistem. Jadi Anda sebagai calon pendidik, ahli pendidikan, harus punya perspektif ini. Cara berpikirnya, kerangka berpikirnya, cara bekerjanya nanti harus melihat pendidikan ini sesuatu yang di dalamnya isinya macam-macam. Ya, ada teori sistem, ada teori yang mengajarkan kita tentang bahwa pendidikan itu unsurnya banyak. Nah, ini karakteristik sistem ya, saya kira nanti bisa dibaca ya. Keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian sekunder. Jadi kalau disebut primer yang utama, itu yang keseluruhan. Jadi kalau bicara pendidikan itu ya semuanya, itulah yang utama. Sedangkan unsur-unsur bagian-bagian itu sekunder. Pembentuknya, unsur keduanya, ya kan. Unsur utamanya ya pendidikan. Kalau ngomongin sekolah, ya sekolah itulah primernya. Bahwa di dalam sekolah itu bagiannya ada gedung, ada toilet, ada ruang kelas, ada guru, ada karyawan, ada TU, ada siswa atau murid, ada kurikulum dan lain-lain. Itu kalau berdiri sendiri-sendiri bagian-bagian itu sekunder. Karena menjadi tidak ada fungsinya kalau tidak disatukan dalam satu bangunan yang kemudian membentuk unsur sebuah sistem. Itulah hakikatnya. Sekolah itu kalau hanya ada ruang gedung saja itu ya nggak akan disebut sekolah. Ngapain bangun sekolah kalau nggak ada muridnya, gitu kan? Ngapain ada murid tapi nggak ada gurunya? Ya nggak bisa terjadi pendidikan di situ. Yang kedua, integrasi. Jadi dalam sebuah teori sistem, hal-hal atau unsur-unsur yang ada itu saling terkait, terintegrasi, ada kemenyatuan ya, ada kesatuan begitu. Tadi saya sebutkan itu, sekolah itu unsurnya macam-macam, antar unsur itu saling terpadu, terintegrasi. Bagian bentuk sebuah keseluruhan, pasti. Sistem mobil sebagai sebuah sistem, maka di situ ada ban, ada setir, ada bodi, ada kurjok, ada karburator, ada bensin, solar, macam-macam. Itu bagian. Yang bagian itu bentuk sebuah keseluruhan yang kemudian lahirlah sistem mobil yang bisa jalan. Mobil nggak ada bensinnya aja kan mogok, nggak jalan. Maka sistem nggak berfungsi di situ. Bagian-bagian mainkan peran mereka masing-masing, tapi dalam satu kesatuan. Masing-masing unsur itu punya fungsi masing-masing, punya tupoksi, gitu ya, punya peran sendiri-sendiri. Tetapi ingat, ada dalam kesatuan untuk mencapai tujuan yang bersifat keseluruhan. Memiliki tujuan, karakteristiknya, ya, memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungannya. Jadi batas itu maksud begini, sistem A dengan sistem B ini ya ada batasnya, gitu loh. Batas yang dimaksud adalah bukan berarti antar sistem ini tidak bisa saling connect, tetapi ada karakteristik yang memang khas dari sebuah sistem. Karena dalam kehidupan ini akan muncul banyak sistem. Ada sistem pendidikan, ada sistem ekonomi, ada sistem politik. Ini ada lingkungannya masing-masing. Ya, itu. Memiliki sifat holism, kemenyeluruhan, ya, gitu kan. Sifatnya bahwa suatu unsur itu ya keseluruhan. Ada proses transformasi, transform, mengubah sesuatu menjadi berubah. Itu transformasi hakikatnya. Dalam konteks pendidikan adalah mengubah input menjadi output. Inputnya murid belum bisa baca, nanti keluar lulus sudah bisa baca. Masuk belum bisa sholat,
keluar bisa sholat. Ini namanya transformasi dalam dunia sistem pendidikan. Memiliki subsistem atau subsistem yang kemudian membentuk apa yang disebut dengan suprasistem. Ada subnya. Jadi sekolah ini kalau dianggap sebagai suprasistem, maka di dalamnya ada subnya. Ada subsistem namanya SDM, ada subsistem namanya sarana prasarana, ada subsistem namanya proses belajar mengajar dan seterusnya. Tetapi ketika subsistem itu terikat dalam satu sistem besar namanya suprasistem, karena masing-masing subsistem bisa menjadi sistem ketika itu berdiri sendiri. Tapi sistem-sistem itu ya kalau digabung jadi satu namanya suprasistem. Ya, ada sistem alami ya, ada sistem buatan manusia. Sistem alami itu maksudnya ya memang sistem yang terjadi begitu saja. Tidak direkayasa oleh manusia. Misalnya sistem tata surya, itu ya memang alami, itu sudah dari sononya. Ya kan? Dalam dunia pendidikan saya kira lebih banyak adalah sistem buatan manusia. Ya. Kemudian ditinjau berdasarkan hubungannya dengan lingkungan. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Ya, saya kira kita mengandaikan pendidikan ini bisa dua-duanya terbuka dan tertutup. Contoh misalnya kalau kita masuk ke sekolah namanya SLB, sekolah luar biasa, misalnya SLBA, itu khusus untuk sekolah khusus anak tunanetra. Itu tertutup bagi yang bukan tunanetra. Gitu kan? Tetapi terbuka bagi yang tunanetra. Gitu kan? Jadi kita melihat sistem pendidikan tertutup terbuka itu kemudian jangan maknai oh kalau tertutup berarti tidak semua orang bisa masuk. Bisa masuk ketika memang karakteristik yang disiapkan untuk semuanya. Tapi pada konteks tertentu dia akan terbuka. Contoh tadi SLBA untuk tunanetra. Semua orang tunanetra terbuka di situ. Tapi ketika dia bukan tunanetra, jangan di situ, akan mengganggu kamu. Gitu kan. Akan mengacaukan situasi sekaligus Anda bisa terganggu juga di situ. Ya, oke. Ini kalau bicara sistem pendidikan adalah bisa kita pahami usaha pendidikan itu hakikatnya adalah proses yang kompleks. Sehingga kalau pendidikan dilihat dari kacamata sistem, maka kita harus melihat pendidikan itu usaha kita isinya kompleks. Kompleks itu bukan kompleks dalam arti perumahan kompleks A, kompleks B, bukan ya. Kompleks. Kompleks itu artinya ada isi yang macam-macam. Berbagai hal ada di situ. Berbagai komponen di dalamnya. Tapi ingat, sekaligus ada integratifnya, saling berhubungan. Oke. Nah, kalau bicara proses pendidikan, maka unsur sistem pendidikan itu kalau dilihat dari sisi pendidikan formal misalnya, maka ada unsur namanya peserta didik, ada pendidik, ada kurikulum, ada program pembelajaran, ada fasilitas belajar. Nah, tidak ketinggalan adalah lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Ini adalah unsur-unsur sistem pada sistem pendidikan formal. Gitu ya. Ini ya, contoh diagram sederhana tentang sistem pendidikan. Ini kalau kita buat begini nih. Nah, ya. Ini sistem ini. Ada input atau raw input, ya. Ada proses, ada output. Ada instrumental input, ada environmental input, ya. Jadi kita ini harus melihat, memahami bahwa sistem pendidikan ini unsurnya macam-macam. Tadi ada input, ada proses, ada output. Input itu ada 3, ada raw input, instrumental input, ada environmental input. Ya. Raw input itu
input yang input yang mentah. Anda ini input mentah. Anda itu input mentah. Masih butuh saya didik. Makanya ketika kemarin Rama ngikuti kuliah nggak serius, ya saya maklumi. Karena Anda raw input. Ya, ini orangnya muncul ini, pakai peci ketu ini. Itu, halo Rama. Saya tahu siapa yang kuliahnya celelean, siapa yang kuliah sambil makan, itu kan. Kelihatan semua dari sini. Anda kan nggak menyadari bahwa kuliah online itu dosen tahu gitu. Si Faiz apa-apa itu yang saya tahu sambil udut sambil apa itu kelihatan semua. Ya sampai ngomong anjing-anjing itu kan kedengaran semua kemarin rekamannya kan. Jadi tapi itulah raw input. Itulah kualitas raw input, masih mentah gitu loh. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan Anda win ini gitu loh. Sangat bahaya kalau ada orang lulusan SMA kok begitu gitu ya, bahasanya begitu kan. Tapi ini saya sampaikan, saya bukan saya nggak akan apapun ya. Karena saya pahami inilah sistem pendidikan. Raw itu mentah. Ya, raw input itu input mentah. Ya, raw input mentah ya. Jadi Anda itu masih mentah. Jadi kalau Anda ada perilaku-perilaku yang belum betul, belum baik, itu tugas saya, tugas dosen untuk mengedukasi Anda begitu ya. Untuk jangan sembarangan bersikap, berperilaku gitu. Bertutur kata. Anda calon guru begitu kan. Bagaimana murid Anda kalau calon gurunya bahasanya anjing dan seterusnya, ini kan bahaya sekali itu. Apalagi Anda di pesantren, wah gawat ini. Kalau saya kiainya, waduh ini harus diedukasi khusus ini. Itu ya. Kebetulan ini mata kuliah ilmu pendidikan, jadi saya harus mengedukasi gitu. Ini Anda melihat kan potongan video yang saya kirim yang akhir itu ya. Iya. Jadi rekaman itu saya kirim memang untuk dipelajari, tapi sekaligus untuk pengingat bagi teman-teman ya, bahwa kuliah online itu tidak boleh sembarangan. Rekam semua gerak-gerik, makanya saya bilang video nyalakan, dan seterusnya. Anda ngobrol apapun, itu kedengaran di sini. Ya, jadi kita itu tahu, gitu. Jadi, tapi saya sangat ketawa-ketawa saja. saya ikut menertawakan, oh inilah PR saya gitu ya. Inilah PR saya untuk mengedukasi murid-murid saya yang ke depan untuk jadi orang-orang hebat gitu ya. Jadi ini situasi yang saya padahal udah wanti-wanti dari awal. Mau kuliah wudhu dulu, niatkan yang baik gitu kan ya, teman-teman ya. Untuk berdoa, ternyata nggak manjur omongan saya di awal, belum manjur gitu loh. Buru-buru berdoa, kuliah aja sambil makan begitu, ngomongnya nggak nganu gitu kan. Ini kan sesuatu yang saya kira jangan takut karena direkam ya. Anda punya perekam malaikat gitu loh ya. Kalau Anda masih serius kuliah hanya takut karena dosennya merekod, nah ini gawat ini. Ya. Kita ini direkam oleh Raqib wal Atid gitu kan. Kita direkod itu bahwa keberkahan ilmu itu luar biasa. Coba kamu baca itu kitab Ta'lim Muta'alim ya, kalau nggak salah ada di sana. Tentang kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Al-Waqi, ya kan? Ketika Imam Syafi'i mengadukan, saya kok hafalannya gampang lupa gitu loh, kan gitu toh. Ini sudah mau kuliah selesai masih baru join. Imam Syafi'i mengadu ke gurunya kepada Imam Al-Waqi. Guru, ini kalau bahasa saya kok pelupa, gampang lupa. Ya kan? Kan Imam Al-Waqi kan memberikan nasihat. Kuncinya satu intinya.
ya kan, yang kemudian menjadi terkenal sekali dengan bahasa bahwa Imam Al-Waqi itu menasehati, kuncinya satu, jangan lakukan kemaksiatan, itu kan. Maka kan ila tarkil ma'asi, untuk menghindari, menjauhkan dari kemaksiatan. Maka istilah muncul al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil as, gitu kan. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan dihidayahkan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Apalagi kemaksiatan dalam dunia ilmu. Hati-hati, betul itu. Coba kalau nggak salah di Ta'limul Muta'alim ada itu. Ya. Jadi ini edukatif gitu. Ini edukatif. Kita belajar sesuatu itu tidak boleh hanya berhenti di kepala. Dari awal sudah saya sampaikan, harus sampai ke dalam jiwa kita, mengedukasi ruh kita ya, agar connect antara aktivitas zahir dengan aktivitas batin kita. Ini sesuatu yang niscaya dalam dunia pendidikan untuk itu. Nah, kembali ke tadi ya, Oke, nah ini. Jadi Anda itu masih raw input. Begitupun besok kalau Anda jadi guru, menemukan murid Anda masih belum sebagaimana yang Anda idealkan, ya dimaklumi aja, karena masih raw. Ya, masih mentah. Untuk jadi output yang sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, kita butuh proses gitu loh. Butuh proses gitu. Nah, masuk diproses untuk jadi input nantinya. Diproses dengan apa? Butuh instrumental input. Instrumental input itu ya ada kurikulum, ada guru, ya. Itu ya, ada metode, strategi. Masuk ke dalam proses, ketemulah antara raw input dengan instrumental input dan environmental input. Jadi 3 unsur inilah yang memproses Anda. Environmental input apa? Ya lingkungan. Di mana Anda kuliah, di mana Anda ngaji, itu mempengaruhi proses. Nah, raw input, instrumental input, dan environmental input ini menjadi lahirlah output. Lahir output. Jadi keluaran ini, nanti ya lulusan, Anda lulus itu tergantung proses. Proses itu sangat dipengaruhi oleh interaksi raw, instrumental, dan environmental input. Ini berproses di sini. Anda hari ini sedang berproses dengan saya di sini. Lingkungannya lingkungan Google Meet, gitu ya. Saya di kampus, Anda di rumah, atau di pesantren, atau di mana, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana proses terjadi. Oke, ini saya sengaja pilihkan orang pakai toga, lulusan. Kalau di sekolah ya nanti ya murid-murid Anda ya. Raw input siswa atau mahasiswa masuk. Input instrumental ada kurikulum, ada guru, ada media, ada buku, fasilitas, ya termasuk metode ngajar masuk ke sini. Nah, input lingkungan atau environmental ada biaya, ada budaya, ada politik, teknologi, manajemen masuk, jadilah lulusan. Itu begitu ya. Nah, antar elemen ini, antar unsur proses pembentuk proses pendidikan ini saling terkait. Ada umpan balik, ada feedback. Jika lulusannya tidak bermutu, nanti harus dilihat keseluruhan. Oh, bagaimana instrumentalnya? Jangan-jangan lulusannya nggak bagus karena kurikulumnya, maka perlu ada revisi kurikulum. Ada namanya review kurikulum, ada namanya perubahan kurikulum. Oh, ternyata karena gurunya nggak disiplin, maka gurunya didisiplinkan, dan seterusnya. Ini ya, jadi
lulusan akan dipengaruhi oleh interaksi raw input, instrumental, dan environmental input. Oke, nah ini unsur-unsur sistem pendidikan, raw input, individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses. Seperti panjenengan ya, panjenengan ini raw input. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, masing-masing punya kondisi, bahkan punya target masing-masing. Nah, instrumental input tadi sudah saya jelaskan, segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan. Ini dirancang, disiapkan, gitu ya. Itu. Jadi ini disiapkan, kurikulum disiapkan, program pendidikan disiapkan, pendidik juga disiapkan. Maka guru itu dididik, dilatih, disiapkan oleh semua kita, ya. Oke. Environmental input berupa lingkungan, baik fisik maupun sosial, bahkan termasuk lingkungan budaya ya. Ya, jadi bukan hanya sosial tapi juga budaya. Output serta didik yang telah berproses. Ya, dia sudah memiliki kualifikasi tertentu. Ya, lulusan SD tentu beda dengan SMP dan seterusnya. Ini sekedar contoh saja ya, bahwa suprasistem dari sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa, yang mencakup masyarakat nasional domestik sebagai lingkungan proksimal, ya, dan masyarakat internasional sebagai lingkungan distal. Ini sesuatu yang kemudian harus kita pahami bahwa tidak ada perspektif supra ya. Kalau kita melihat sistem pendidikan dalam kacamata dunia, maka sistem pendidikan Indonesia itu adalah subsistem. Tapi kalau itulah hubungan antara proksimal dan distal di situ. Tapi kalau kemudian Indonesia sebagai sistem pendidikan nasional, maka sistem pendidikan nasional itu menjadi suprasistem yang di dalamnya ada subsistem, ada sistem pendidikan pesantren, ada sistem pendidikan keluarga, ada sistem pendidikan sekolah, ada sistem pendidikan di luar sekolah dan lain-lain. Kalau kemudian sistem pendidikan keluarga menjadi suprasistem, maka di dalamnya ada subsistem, gitu kan? Jadi kita tergantung melihatnya. Sesuatu bisa disebut sebagai suprasistem kalau dilihat bahwa itu yang paling luas jangkauannya. Tapi yang suprasistem jadi subsistem ketika kita lihat dari kacamata yang lebih atasnya, begitu, lebih supra lagi. Nah ini contoh ini suprasistem pendidikan nasional. Ini di sini masyarakat internasional ini. Nah, tetapi kalau kita melihat sistem pendidikan nasional, maka di sini ada berbagai subsistem. Ya, ada sistem penduduk nasional, sistem politik nasional, dan sistem pendidikan nasional. Ini menuju ke sini, inilah suprasistem untuk mencapai tujuan nasional. Tapi di luar ini, inilah distalnya, ini proksimalnya. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin transformasi, tadi transformasi kan merubah ya, ada merubah raw menjadi output. Ini atau input menjadi output.
Ini suprasistem. Wah, dari luar ini besar ini. Yang di dalamnya ada subsistem. Kalau menggunakan teori PDCA, Plan, Do, Check, Action, atau kalau dalam teori Jepang namanya Kaizen, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan, maka pendidikan itu menggunakan perspektif transformasi administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan, maka ada perencanaan. Kemudian do itu berarti ada sesuatu yang dilakukan, ya, diarahkan, diorganisir. Kemudian cek, diawasi. Hasil pengawasan maka ada action baru ditindaklanjuti. Ya, ada kalau sekarang itu ada istilah PPEPP, ya. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan pengembangan. Jadi ini sesuatu yang harus nanti, ini baru informasi aja, nanti pada saatnya Anda akan sampai ke teori-teori begini ya, di mata kuliah lain. Nah, kalau kita kemudian melihat pada aspek, pada subsistem perencanaan pendidikan, maka nanti akan bicara ada pengajaran yang klasikal, ada individual. Bimbingannya macam-macam, latihannya juga macam. Ini saya kira sesuatu yang Anda harus mengerti bahwa perspektif kita adalah perspektif yang luas melihat sistem pendidikan. Ya. Jadi tidak bisa kita melihat pendidikan sebagai sesuatu yang terbatas. Nah ini misalnya ini, kalau kita melihat hubungan antar komponen pendidikan, ini sistem ini Mas, Mbak, ya. Ini saling terkait, makanya panahnya ke sana kemari. Ada tujuan, ada isi, ada metode, ada alat, ada lingkungan, ada pendidik, dasar didik. Ini saling terkait, saling keterhubungan, ya. Masukan, hasil. Ya, ini komponennya begitu. Tetapi masukan ini diproses. Educational proses. Ini prosesnya luar biasa. Yang tujuan pendidikannya harus dirumuskan, peserta didiknya harus ada, pengelolaannya harus dilakukan, struktur jadwalnya, isi pendidiknya, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, apalagi sekarang ya IT-nya, pengawasannya, maka muncul ada namanya pengawas pendidikan, ada Pak Pengawas, Bu Pengawas gitu ya, itu bagian dari proses pendidikan. Kalau nggak diawasi, nggak dikontrol, nanti nggak akan ada mutu, standar nggak jalan, ya penelitian, ada penelitiannya untuk pengembangan, ada biaya, ya dan lain sebagainya. Ini konteksnya adalah bagaimana sistem pendidikan ini dilakukan. Oke, saya kira itu pengantar yang sudah cukup panjang lebar dari saya. Silahkan yang ingin bertanya atau komentar. Jadi kita dua hal sudah kita bicarakan, pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Jadi kita sudah punya gambaran bahwa pendidikan sebagai ilmu berarti harus tadi ya, punya objek, sistematis, universal, ya kan, berguna, atau ada manfaatnya, itu semuanya ada di dalam pendidikan. Objeknya ada objek material, ada objek formal. Nah, sistem kita diajarkan dengan teori sistem tadi bahwa pendidikan tidak bisa jalan kalau antar komponen unsur pendidikan ini tidak saling terkait. Oke, monggo yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan. Monggo. Ada? Izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau itu di desa-desa kan kadang ada kayak guru TPQ gitu, Pak. Kalau semuanya itu ikutnya pendidikan sebagai sistem atau pendidikan sebagai ilmu, Pak? Gimana? Suaranya putus. Gimana? Ulangi, Mbak.
kan di desa kan ada kayak semacam TPQ gitu, Pak. Iya, iya. Lah, itu ikutnya termasuk pendidikan sebagai ilmu atau pendidikan sebagai sistem? Ya, saya kira kalau bicara ya bisa dua-duanya. Ketika kita memposisikan TPQ sebagai objek kajian dari ilmu pendidikan, ya dia ilmu. Maka nanti lahirlah ada ilmu pendidikan yang mengkaji tentang pembelajaran di TPQ. Misalnya begitu kan? Jadi kalau kita memposisikan TPQ sebagai objek kajian dari ilmu pendidikan, maka TPQ ini bagian dari ilmu pendidikan. Ya, dalam konteks sistem juga iya. Jadi TPQ ini kalau dilihat dari kacamata pendidikan nasional ini subsistem. Ya kan? Subsistem apa? Subsistem pendidikan keagamaan. Tapi kalau TPQ secara mandiri dilihat ini sebagai sistem pendidikan TPQ, Mbak. Yang di dalam TPQ itu ada ustadz, ustadzahnya, ada santrinya, ada gedungnya, ada kurikulumnya, ada pembelajarannya, ada ujiannya, kan gitu misalnya ya, ada evaluasinya. Itu TPQ sebagai sebuah sistem mandiri yang di dalamnya ada sub-subsistem itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata pendidikan lebih makro, berarti ini subsistem, paham ya? Gitu. Oke. Tadi sama kayak yang dicontohkan Pak dosen tadi ya, yang sekolah. Gimana? Berarti sama kayak yang tadi dicontohkan sama Bapak, yang apa ya, contohnya sekolah gitu. Ya, sama. SD itu sama memposisikan dengan TPQ ya. Itu kan sama-sama satuan pendidikan. Ya, jadi sekolah dasar itu bisa menjadi sebuah sistem ketika kita memposisikan SD itu secara mandiri. Ya. Yang di dalam sistem SD itu ada sub-subnya yang saling terkait. Tetapi kalau SD ini dilihat dari sistem pendidikan yang lebih luas atau misalnya jenjang pendidikan, maka ini adalah subsistem dari sistem pendidikan dasar. Paham nggak? Sistem pendidikan dasar itu subsistemnya ya ada pendidikan SD, ada MI, ya, ada sekolah-sekolah setara gitu ya, termasuk kejar paket A, ya, itu subsistem dari sistem pendidikan dasar, termasuk SMP, MTS itu kan jenjang pendidikan dasar. Tetapi ketika SD itu diposisikan secara mandiri, maka SD itu menjadi sistem. Contoh beginilah ya, ini saya gambarkan. Ini jam, ya, jam tangan saya. Ini kalau secara mandiri ada sistem jam tangan, ada ini gelangnya, ada jarumnya, ada angkanya, ada puteranya. Ini subsistemnya, Mbak, ya. Tapi kalau jam nanti ada banyak jam, jadi ini subsistem dari sistem perjaman. Ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam bekel, ada jam yang berdiri, paham ya? Itu subsistem dari sistem perjaman, gitu loh. Ya, gitu. Oke? Itu membaca sistem begitu. Mobil. Nah, mobil dalam satu bentuk mobil itu sistem mobil. Ada roda, ada macam-macam. Tapi kalau kemudian Anda hanya bicara tentang mesin mobil. Mesin mobil itu menjadi sistem. Subnya apa? Ya di situ ada unsur-unsur apa saja dalam sistem mesin mobil. Tapi mesin, bodi, roda, setir, prosneleng itu menjadi sub dari mobil itu ketika dilihat dari sistem mobil. Ya. Roda itu menjadi sub dari mobil, tetapi bisa menjadi sistem roda ketika dia berdiri sendiri. Di dalam roda itu ada pelek, ada karet, ada angin, ada pentil, tolong ngomong pentil jangan keliru ya Mas ya. Pentil ya, ada apa namanya? Ada apalah ini ya, bautnya dan seterusnya. Itu subsistem dari ban, Mbak, ya. Itu begitu. Oke, masih ada? Makasih. Makasih, Pak. Ya.
Masih ada? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Maulana Hidayat. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana keadaan pendidikan Indonesia di mata Bapak, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Apanya yang harus saya lihat? Yang di mata saya itu apa? Mutunya? Tentang, ya kayak seperti kurangnya apa gitu, Pak? Oh gitu. Ya tentu kita tidak bisa hanya melihat kurangnya ya Mas ya. Kalau kita pikirannya selalu melihat kurangnya saja, nanti nggak ada syukurnya. Yang kedua, tidak ada puasnya orang ini ya. Tetapi kalau hanya melihat dari sisi baiknya saja, tidak ada upaya untuk mengevaluasi. Maka kan lebih bagus kalau kita melihat pendidikan Indonesia secara apa ya? Secara lengkap, ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau Anda tanya kekurangannya, tentu pendidikan Indonesia kekurangannya sangat banyak. Pertama adalah SDM. SDM pendidikan kita ini masih belum terlalu hebat, ya, masih butuh upaya. Kualitas guru misalnya, ya, guru sudah pada sarjana, tetapi kualitasnya masih seringkali dipertanyakan, dibuktikan dengan rendahnya produktivitas, rendahnya karya, ya, termasuk ya bukan hanya guru, dosen juga sama begitu ya. Perbandingan jumlah doktor dengan warga Indonesia belum memadai, apalagi profesornya begitu ya. Jadi ini yang saya kira harus dipertimbangkan betul ya. Contoh misalnya ini saya misalnya membuka data ini, biar ngomongnya tidak pelentat-pelentut ya Mas ya. Sebentar. Nah, misalnya ini ya, kalau bicara tadi sumber daya pendidikan, di Indonesia itu dosen seluruh Indonesia itu lebih dari ini ya, yang di perguruan tinggi swasta saja ada 11.373. Yang di perguruan tinggi negeri itu ada 5.800 sekian. Jadi kalau di total itu bisa 1.700 sekian, ya. 17 ya, 17.000 sekian. 17.000 sekian, hampir 18.000 lah ya, dosen di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tetapi yang profesor itu baru 480 kurang lebih. Coba ya, 18, anggap saja 18.000 lah ya Mbak ya. 18.000, yang profesor itu baru 480. Coba dibagi ya, kita megang kalkulator. Ya, kita megang kalkulator. Nih, masih 1:37,5, ya kan? Oh, bukan, 37.500, sorry. Jadi masih 1 profesor berbanding 37.500, Mas. Nggak kan luar biasa kan? Berapa idealnya ya? Idealnya ya paling kaya 50% lebih. Ini butuh proses panjang tentu ya. Itu dari sisi SDM. Ya kan? Terus yang kedua dari sisi kesejahteraan. Bagaimana guru-guru kita sering demo kan menuntut kesejahteraan. Ini ada rekrutmen P3K. Terus-terusan media diisinya pada nggak masuk passing grade. Tidak masuk passing grade ada 2 kemungkinan. Memang guru-guru kita rendah kualitasnya, Mas. Diuji nggak udah lolos. Yang kedua bisa jadi memang mereka nggak ada kesempatan belajar. Karena apa? Waktunya habis untuk mikir cari uang.
Kenapa? Karena urusan perut belum selesai, urusan dapur masih belum selesai. Kalau misalnya gaji guru, ya gaji guru kan kalah jauh dengan gaji pegawai yang baru pegawai pajak, ya kan? Jauh sekali. Dia kerjanya hanya ngotak-atik angka, ya ngelaporkan uang dan seterusnya. Lah, orang didik orang dari pagi sampai sore ngajarin anak, ada yang bayarnya 300.000, 400.000, ya nggak Mas? Guru-guru kita itu loh, guru-guru honorer kita. Guru-guru tahu, ngeri pokoknya gitu kan. Mau concern bagaimana mereka bekerja dan mengembangkan diri kan. Kalau urusan perut dan urusan dapur belum selesai, ya kan? Orang bekerja dengan sungguh-sungguh sangat terkait dengan kenyamanan hidup, ketenangan hidup. Kenyamanan dan ketenangan hidup jika kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi, material dan spiritualnya terwadahi. Ya. Kemudian persoalan lain yang masih kita hadapi adalah persoalan pendidikan dengan politik. Seringkali pendidikan kita itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berubah tanpa tahapan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Seringkali muncul begitu kan. Besok Nadiem Makarim ganti, mesti akan ganti lagi. Sekarang sibuk semuanya diganti istilah merdeka belajar, ya kan? Kemarin menteri sebelumnya ada karakter, macam-macam, ada KBK, ada KTSP, macam-macam. Beger terus gitu. Bangunan pendidikan kita berubah sesuai dengan kebijakan politik atau kebijakan yang lagi mengambil kebijakan. Gitu kan. Ini juga menjadi problem tersendiri bagi kita. Karena nilai-nilai dan basis-basis sistem pendidikannya memang kita masih begitu mudah berubah gitu ya, Mas Maulana ya. Tapi kita nggak usah melihat dari sisi kurangnya saja ya, kita capaiannya juga luar biasa. Pendidikan kita dengan berbagai ragam masyarakat yang macam-macam itu ternyata mampu melahirkan bangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat baik. Meskipun muncul banyak tantangan, tapi sampai hari ini alhamdulillah sistem pendidikan kita masih bisa menciptakan persatuan, ya kan? Masih bisa mengikat warga bangsa ini untuk berkomitmen untuk menjaga bangsa ini. Tantangannya hari ini memang tinggi sekali, ya muncul paham-paham baru, ideologi-ideologi baru, ya yang masuk ke dunia pendidikan, dibawa oleh pengaruh-pengaruh dari manapun, gitu ya. Ini tantangan, tapi komitmen kita masih ada di situ untuk bersama-sama merajut kebersamaan dalam negara Pancasila, ya kan? Yang melindungi semua warga negaranya, melindungi semua pemeluk agama yang ada, sehingga hidup rukun damai di tengah-tengah kebinekaan, heterogenitasnya kita. Ini kelebihan yang luar biasa dari bangsa ini. Ya, oke. Silakan, masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya setelah ini masih ngajar lagi ini. Masih ada enggak? Cukup ya? Tolong videonya dihidupkan, silahkan di screenshot. Videonya dihidupkan, teman-teman. Oke, sudah di screenshot? Oke ya, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.